Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu gak pernah habis dalam hidup kami. Kami mau dengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup, dan kami mau berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Dan sharing hari ini saya mau melanjutkan dari sharing saya tentang renungkanlah, dan hari ini ada part 2-nya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Masih di pasal yang sama dan di ayat yang sama, Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, dengar baik-baik, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tetapi seberapa banyak saudara dan saya hanya mengejar yang namanya keberhasilan, yaitu keberuntungan. Kita bersusah payah mengejar itu dengan versi setiap kita. Padahal sesungguhnya ayat ini bicara tentang di mana Tuhan mau kita berhasil dan beruntung, versinya Tuhan. Yosua 1 ayat 8 dalam terjemahan lain ditulis begini. Ingatlah selalu yang tertulis dalam buku Taurat ini. Bicarakanlah tentang buku itu dan pelajarilah siang dan malam, maka engkau akan mentaati segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Jika engkau melakukannya, engkau akan bijaksana, garis bawahi kata bijaksana, dan berhasil dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Ternyata merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan saudara taati dan saudara lakukan, itu akan membuat saudara dan saya bijaksana dalam menjalani kehidupan. Kita akan bijaksana dalam yang namanya mengatur keuangan. Kita akan bijaksana mengatur pola hidup. Kita akan bijaksana dalam segala area dalam setiap kehidupan kita. Ketika saudara dan saya taat dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan, dan saudara merenungkan firman Tuhan itu, dan saudara akan bijaksana di segala area, maka yang namanya keberhasilan dan keberuntungan Tuhan sediakan buat saudara dan saya, versinya Tuhan. Tapi seberapa banyak kita melupakan atau tidak mengingat-ingat untuk kita memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan buat setiap kita. Kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan? Kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang membiarkan pikiran kita diisi oleh iblis. Karena ketika kita merenungkan, sesungguhnya kita sedang mendominasi pikiran kita dengan yang namanya pikiran Kristus masuk ke dalam pikiran kita dan hidup setiap kita, dan itu mendominasi kita sehingga kita berjalan hati-hati seperti apa yang Tuhan katakan, dan kita akan bijaksana dalam kehidupan. Maka keberhasilan dan keberuntungan menjadi bagian setiap kita. Penting banget untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kalau kita nggak merenungkan firman Tuhan, maka pikiran kita akan diisi dengan pikiran-pikiran dunia. Iblis akan ambil alih pikiran-pikiran setiap kita, karena medan tempur dari setiap kehidupan kita adalah pikiran kita. Kalau kita nggak isi firman Tuhan, maka iblis yang akan ambil alih pikiran kita untuk setiap kita memikirkan pikiran-pikiran duniawi.
Biarlah perenungan hari ini menguatkan setiap kita, menolong setiap kita. Betapa pentingnya setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara dan saya hidup bijaksana. Jangan sampai kita hidup seperti orang bodoh. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang melakukan Matius 7, di mana ada dua macam dasar. Kita sedang membangun dasar kita di atas batu yang kuat, sehingga kamu akan disebut orang bijaksana. Tapi kalau kamu mendirikan dasar di atas pasir, di mana kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita menjadi orang yang bodoh. Biarlah setiap kita menjadi orang yang bijaksana dalam segala area dalam kehidupan setiap kita. Dan untuk mendapatkan yang namanya kebijaksanaan, kita harus dekat sama yang namanya yang mempunyai hikmat itu, yaitu Yesus. Karena ketika saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, saudara semakin dekat dengan Tuhan, saudara semakin melekat dengan Tuhan. Mungkin hari ini kita nggak punya backingan. Mungkin dalam kita mau melamar pekerjaan, kita mau melakukan segala sesuatu, kita nggak punya backingan yang kuat. Tapi dengar baik-baik, kalau saudara hidup di dalam Tuhan dan mentaati setiap perkataan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara mempunyai cara pandang yang benar tentang kehidupan setiap kita, maka Tuhanlah yang akan menolong setiap kita, membuka setiap jalan-jalan bagi hidup kita, karena kita punya backingan yang punya sorga. Wow, kita punya backingan yang punya sorga. Jangan takut kita nggak punya siapa-siapa, kita nggak punya backingan yang kuat, tapi kita punya backingan yang sangat-sangat kuat, yaitu Yesus yang punya segala-galanya dalam kehidupan kita. Yuk, belajar untuk merenungkan firman Tuhan, lakukan, hidupi, sehingga keberuntungan dan keberhasilan di dalam Tuhan itu menjadi bagian saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Tolong setiap kami, mampukan kami Roh Kudus, biar kami mengisi pikiran kami dengan firman Tuhan, sehingga kami hidup bijaksana, bukan seperti orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Terima kasih Bapa, kami mau menjadi orang bijaksana yang mendirikan rumah kami di atas batu yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.